Konsep pendidikan yang profesional. Dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti dan bahkan melebihi perkembangan teknologi dan informasi. Bidang pendidikan memiliki tugas berat untuk menyiapkan generasi yang mampu merespon setiap perubahan, terutama perkembangan teknologi dan informasi, sesuai dengan bidang masing-masing. Generasi yang memiliki kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih dari itu, lulusan pendidikan juga dituntut untuk memiliki keterampilan baru seperti kerja tim, pemikiran tingkat tinggi. Tidak sekedar memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, tetapi juga memiliki pandangan secara filosofis tentang makna berpikir kritis. Kemampuan berpikir kreatif memiliki kemampuan untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah di dunia nyata, dan kemampuan dalam menggunakan teknologi yang berkembang dengan pesat di era milenial saat ini. Pengertian profesional dikatakan sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk menjalankannya. Untuk melakukannya. Profesional diartikan pula sebagai usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang, dan berdasarkan profesi itulah seseorang mendapatkan suatu imbalan pembayaran berdasarkan standar profesinya. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Profesionalisme diperlukan untuk memajukan pendidikan di negara Indonesia karena profesionalisme mengandung arti yang berkualitas tinggi dalam hal teknis, kemampuan guru dalam beberapa bagian, kemampuan merencanakan pengajaran, kemampuan melaksanakan prosedur mengajar, kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa. Fase pasca pendidikan profesional, perubahan dan perkembangan pendidikan dan masyarakat pada umumnya pada pergantian milenium, menunjukkan bahwa profesionalisme pendidik dan pengembangan profesional mungkin memasuki atau bahkan mungkin sudah tertanam dalam era baru, era pasca profesional atau postmodern. Nasib profesionalisme pendidik di era ini sama sekali tidak tetap, tetapi sidang dan akan diperdebatkan, diperjuangkan, dan ditarik ke arah yang berbeda, di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Salah satu hasil yang mungkin dari proses ini adalah profesionalisme postmodern baru yang lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih inklusif, seperti demokrasi dan kelompok di luar pengajaran dan perhatian mereka daripada pendahulunya. Profesionalisme postmodern yang tersebar luas, terbuka, inklusif, dan demokratis hanya akan terwujud melalui gerakan sosial yang sadar dari orang-orang yang berkomitmen untuk mewujudkannya. Secara umum, 4 fase profesional pendidik dapat ditandai dengan berbagai hal berikut. Pertama, fase otonom profesional ditandai dengan tantangan terhadap singularitas pengajaran dan tradisi yang tidak diragukan yang menjadi dasarnya. Selanjutnya, profesional otonom dianggap sebagai komponen penting dari profesi pendidik. Prinsip bahwa pendidik memiliki hak untuk memiliki metode yang menurut mereka terbaik untuk peserta didik dan memperoleh kebebasan pedagogis yang cukup besar. Ketiga, fase profesional kolegial dapat dilihat dari meningkatnya upaya untuk menciptakan budaya profesional yang kuat dari kolaborasi untuk mengembangkan tujuan bersama, untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas, dan untuk merespon perubahan dan reformasi yang cepat secara efektif. Terakhir, fase pasca profesional diwujudkan pada perubahan dan perkembangan pendidikan dan masyarakat, pada umumnya pada pergantian milenium. Dalam lingkungan pendidikan, guru sebagai figur utama dalam lingkungan pendidikan formal wajib hukumnya memiliki pengetahuan psikologi guna memperoleh pemahaman yang tepat mengenai perilaku anak didiknya.
Keteledoran seorang guru yang tak memahami psikologi adalah kekeliruan pengambilan keputusan terhadap sebuah permasalahan yang dialami oleh anak didiknya. Terlebih lagi sampai ada intervensi kepentingan pribadi. Hal itu sungguh fatal. Oleh karena itu, psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Pendidik yang memahami perilaku anak didik dengan baik akan membantu mewujudkan interaksi pendidikan yang harmonis dan bermanfaat dalam membantu pengembangan potensi dalam diri anak didik. B. Konsep pendidikan yang profesional berbasis psikologi pendidikan. Salah satu mendukung pendidikan profesional adalah pemahaman terhadap materi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku seseorang, khususnya peserta didik, dalam berinteraksi dengan lingkungan pendidikan. Sukma Dinata menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan adalah lingkungan terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan. Lingkungan sosial adalah lingkungan pergaulan antar manusia dalam interaksi pendidikan. Lingkungan intelektual adalah kondisi dan iklim sekitar yang mendorong dan menunjang pengembangan intelektual, baik berupa program kegiatan pembelajaran ataupun aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk kembangkan kemampuan berpikir. Lingkungan lainnya adalah lingkungan nilai yang berupa tatanan kehidupan yang sifatnya normatif, seperti etika, adat, agama, ataupun nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia saat ini bisa dikatakan tengah mengalami masalah besar. Hal itu bisa dilihat dari pelaksanaan kurikulum 2013 yang belum merata, ketidakmeratnya kesempatan memperoleh pendidikan, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di sekolah, oknum pendidik yang terjerat masalah hukum dan tidak pidana tawuran antar siswa, mahasiswa yang terlibat masalah narkoba dan sebagainya, yang mengidentifikasikan bahwa semakin rendahnya perilaku masyarakat yang notabene adalah insan-insan pendidikan. Hal ini tentunya membutuhkan antisipasi yang cepat dan tepat agar tidak menjalar mempengaruhi stabilitas kehidupan dengan berbagai macam aspeknya. Jabatan guru atau pendidik merupakan suatu jabatan yang amat strategis dalam menunjang proses dan hasil kinerja pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru sebagai pendidik merupakan gerbang awal sekaligus sebagai representasi kondisi dan kinerja pendidikan. Hal ini mengandung makna bahwa kinerja seorang guru akan banyak memberikan pengaruh yang cukup bermakna bagi perwujudan kinerja pendidikan secara efektif. Konsep pendidikan yang profesional berbasis psikologi pendidikan menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dalam praktik pengajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Berikut adalah beberapa materi utama yang sering dibahas dalam konteks ini. 1. Pemahaman dasar psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Studi tentang bagaimana manusia belajar dalam konteks pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan teori dan penelitian psikologi. 2. Teori belajar. Behaviorisme, teori yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari pengajaran. Kognitivisme, teori yang berfokus pada proses mental internal seperti pemahaman, pengingatan, dan problem solving. Konstruktivisme, teori yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Teori belajar sosial menyoroti pentingnya belajar dari lingkungan sosial dan observasi. 3. Motivasi dalam pembelajaran. Teori motivasi, misalnya teori hierarki,
kebutuhan Maslow, teori harapan valensi, dan teori motivasi diri. Strategi meningkatkan motivasi. Teknik seperti penguatan positif, pemberian umpan balik konstruktif, dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. 4. Perkembangan anak dan remaja. Tahap perkembangan kognitif, Piaget, sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Teori perkembangan sosial Erikson, tahap perkembangan psikososial dan bayi hingga dewasa. Teori perkembangan moral, tahapan perkembangan moral dari prakonvensional hingga pascakonvensional. 5. Perbedaan individu dalam pembelajaran gaya belajar, visual, auditory, kinestetik. Kecerdasan majemuk, konsep bahwa kecerdasan bersifat multidimensional seperti yang diusulkan oleh Howard Gardner. Pengaruh emosi dan kepribadian, bagaimana faktor-faktor seperti kecemasan, kepercayaan diri, dan temperamen mempengaruhi pembelajaran. 6. Asesmen dan evaluasi. Tujuan dan jenis asesmen, formatif dan sumatif, asesmen autentik, asesmen berbasis kinerja. Prinsip-prinsip evaluasi, validitas, reliabilitas, keadilan. 7. Teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pengajaran, integrasi teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar, psikologi pembelajaran daring, tantangan dan strategi untuk pembelajaran online yang efektif. 8. Pengelolaan kelas. Strategi pengelolaan kelas, teknik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mengatasi masalah perilaku. Pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan. Pembelajaran bersama. 9. Kesejahteraan guru dan siswa. Burnout pada guru, penyebab dan cara mengatasinya. Kesejahteraan siswa, pendekatan untuk mendukung kesehatan mental dan emosional siswa. 10. Intervensi psikologis dalam pendidikan. Program intervensi, program yang dirancang untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus atau yang menghadapi kesulitan belajar. Konseling pendidikan, peran konselor dalam membantu siswa mencapai potensinya di bidang akademik dan personal. Baiklah, sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.